Dikutip dari KBBI, frase hoax bermakna berita bohong. Laman Wikipedia menjelaskan dengan rinci bahwa hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai suatu informasi. Sebulan terakhir, hoax menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Derasnya arus informasi seiring perkembangan teknologi komunikasi tak diiringi kontrol memadai. Semua orang dengan bebas menyampaikan kabar tanpa terverifikasi kebenarannya. 2 pekan lalu, 11 laman situs berita dan beberapa akun sosial media yang selama ini ditengarai acap mengumbar berita bohong diblokir. Kontrol ketat mulai diberlakukan. Penyebar maupun yang mendistribusikan diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Teknologi. Kalau di pasal 28, di mana di situ ada ujaran-ujaran kebencian yang disebarluaskan yang terkait dengan suku, agama, dan ras, ini tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan atau bukan delik aduan ini, sehingga ini bisa langsung diproses dan ancaman hukumannya lebih berat 6 tahun sehingga bisa ditahan. Nah, kalau pasal 29 sendiri itu terkait dengan bagaimana melakukan ancaman-ancaman ya. Dalam hal ini pasal 29 itu juga tanpa perlu ada laporan-laporannya sehingga kita bisa melakukan penindakan. Dalam hal ini tentu pengaturan-pengaturan yang dilakukan melalui pasal-pasal yang ada ini mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing individu dalam melakukan penyebaran informasi. Sejatinya, hoax, aka berita bohong, sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun dahulu, hanya tersebar dari mulut ke mulut. Kemajuan teknologi informasi membuat saluran penyebaran menjadi luas. Pada masa kini, laman sosial media menjadi medium paling banyak digunakan. Dari Facebook, Twitter, Instagram, pet, hingga blog dan forum Kaskus. Sebagai pengguna aktif sosial media, kehidupan selebritis termasuk yang acap dilanda kabar bohong. Mereka juga sering menerima hoax. Kadang-kadang gini, kabar hoax itu kan ada yang benar, ada yang salah gitu. Kebanyakan yang salah gitu. Kalau menurut aku, ada yang iseng ya. Orang itu sebenarnya iseng aja sih, usil gitu. Jadi buat aku sih, tanggapan aku ya kalau kabar yang seperti itu sih, orang ada kerjaan usil gitu loh, Mak. Berita hoax itu bikin mengagetkan orang. Dari sekian banyak hoax yang mereka terima, Yuki Kato mengaku pernah terpengaruh dan mempercayainya. Sementara Zizi Sahab menganggap angin lalu saja. Kayaknya ada beberapa yang kena info-info yang negatif dan mereka bilang kayak, itu bukan gue, dan malah tindakan orang-orang kan reaksi orang beda-beda. Ada yang impulsif, maksudnya yang langsung marah-marah, terus tapi ada yang kayak ya apaan tuh, malah diketawain kayak gitu kan. Jadi ya reaksi orang beda-beda sih. Alhamdulillah suami saya karena di dunia berita, jadi ketika dapat broadcast dari teman atau dari grup gitu, aku pasti klarifikasi dulu, ini bener nggak ya Dad? Oh ya itu benar, atau mungkin enggak itu hoax gitu. Kalau hoax kenapa mereka bisa bikin berita kayak gini, aku agak kritis masalah ini. Kok berita ini ada gitu kan, nggak mungkin orang tiba-tiba ujuk-ujuk bikin berita itu kalau nggak ada sumbernya gitu. Dijelasin lagi dan akhirnya aku klarifikasi lah ke si grup yang menebar hoax ini gitu. Ada kalanya berita bohong yang tersebar justru menjadi hiburan tanpa perlu direspon serius. Itulah sebabnya Zaskia Gotik tak terlalu pusing dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Nggak perlu, udah senyumin aja, goyangin aja. Menurut gue itu udah berlaku di seluruh negara-negara maju juga sih. Jadi ya kalau kalian pingin negara Indonesia jadi termasuk bagian dari negara-negara maju, ya emang masih jauh sih sebenarnya. Cuma ya small things makes big things. So ya udah, mengiyakan aja. Toh juga ngapain menyebarkan berita-berita miring atau isu-isu yang negatif ya kan? Sementara Jessica Mila, Nia Daniati,
Zizi Sahab dan Yuki Kato mendukung diberlakukan aturan ketat dan hukuman bagi penyebar berita bohong. Menurut aku dengan adanya hukuman itu harusnya udah membuat orang-orang takut ya untuk menyebarkan berita hoax. Jadi ya semoga aja ya nggak mesti ditunggu hukuman mati atau seumur hidup kan untuk bisa takut dalam menyebarkan berita. Dari aparat saya pikir mungkin itu yang terbaik ya, biar tidak melebar kemana-mana beritanya. Kan ada berita yang lain-lainnya juga, bukan yang masalah hal-hal kecil, tapi kan bisa meluas ke yang lain-lain. Jadi tidak menjadi tidak menjadi ricuh keadaan. Bagus banget sih, karena memang kadang dari berita-berita hoax itu banyak provokasi ya. Jadi ya udah, dengan adanya undang-undang yang seperti ini, gue setuju sih. Hoax yang acap berhembus dalam kehidupan selebritis adalah kabar meninggal dunia, pindah agama, serta jatuh sakit. Abimanyu Wahyu Widayat, seorang pakar telematika, mengurai pola dari penyebaran dan efek yang disasar pelaku hoax. Hoax biasanya diantarkan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi lawan dari suatu pihak yang lain gitu loh. Nah, saat ini dikirimkan hoax, maka yang ini kemudian nggak cuma berhenti di kesel, tetapi membalas kembali, bukan melakukan penuntutan kepada pihak yang berwajib, tetapi membalas dengan membuat hoax lagi gitu loh. Otomatis masyarakat yang menjadi dikacaukan. Gini, kalau yang dibilang artis meninggal, di situ tujuannya apa ya? Tadi dia bukan menjelekan satu karakter, namanya dibilang artis meninggal bukan memang mau menjelekan si karakter ini, tetapi karena kalau dia ngomong seorang artis, masyarakat kita apapun yang dilakukan oleh artis itu pasti akan sangat banyak yang tertarik. Dan kalau dibilang artis meninggal, nih beritanya pasti selalu mengarahkan kepada beritanya. Beritanya apa? Nggak mungkin media mainstream. Ya, yang namanya dibilang isu-isu yang kayak gitu, umumnya biasanya malah media-media biasa. Lebih jauh, Abimanyu menyebut bahwa hoax tak semata kerjaan iseng. Kini bahkan sudah melembaga dalam sebuah sindikat untuk tujuan politik dan ekonomi. Yang namanya news syndicate gitu loh ya, bersindikasi untuk menyampaikan satu berita, satu paragraf, dianggapnya ini berita yang direferensi, dia bikin lagi situs-situs yang lainnya mereferensi semuanya ke paragraf ini, sehingga Google AdSense melihat seolah-olah paragraf ini kok sering menjadi acuan kepada yang lain-lain.